Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, dengan syukur dan terima kasih kepadamu, karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan maksud-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Tertulis demikian, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, bayangkanlah bagaimana bila tidak ada cermin kaca di dunia ini. Rasanya akan banyak orang yang kalang kabut, terlebih khusus lagi bagi yang biasa make up, karena tidak bisa mengerjakan make up wajahnya dengan tepat. Sebelum cermin kaca ditemukan pada tahun 1835, orang-orang pada zaman dulu memakai berbagai benda lain untuk melihat wajahnya, misalnya dengan menggunakan bahan logam yang dipoles. Meskipun hanya sekitar 20% saja, refleksi wajahnya dapat dilihat dengan jelas. Sebagian lainnya memakai air di kolam atau di wadah untuk melihat bagaimana rupa mukanya. Ketika cermin pertama kali ditemukan, harganya masih sangat mahal dan hanya orang-orang kaya yang mampu untuk membelinya. Tapi sekarang, rasanya kita tidak lagi ada masalah dengan kepemilikan cermin. Bahkan kita tidak lagi sadar akan pentingnya cermin, padahal kita membutuhkannya setiap hari untuk melihat gambaran penampilan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaikan sebuah cermin, Alkitab memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk melihat refleksi diri kita dari sudut pandang Allah. Sebuah refleksi yang benar. Perlu kita ketahui, ada beberapa jenis cermin di dunia ini. Ada cermin cekung, cermin cembung, atau cermin-cermin lainnya yang tidak merefleksikan secara benar mengenai diri kita. Kita semua pasti mau melihat refleksi diri kita dari cermin yang benar. Dan Alkitab adalah cermin yang benar, yang menyatakan tentang bagaimana diri kita sebenarnya. Kalau ada yang salah dan perlu kita perbaiki, maka kita akan mengetahuinya ketika kita bercermin pada Alkitab dengan cara membaca, mendengar, dan merenungkannya. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Pertanyaan dalam ayat ini relevan buat semua orang, bukan hanya terkhusus bagi anak muda saja. Bagaimana cara mempertahankan sikap hidup kita berkenan kepada Tuhan adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Hal ini ibarat kita selalu bercermin kepada firman-Nya. Kita berkaca pada perintah Tuhan, melihat apakah diri kita selaras dengan kehendak-Nya ataukah tidak. Tentunya saudara, tindakan menjaga ini bukan lahir dari keterpaksaan, tapi lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, yang dikerjakan oleh kasih karunia Tuhan atas kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab merupakan firman Tuhan yang menjadi cermin yang kita perlukan supaya hidup kita indah dalam pandangan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, berapa kali kita bercermin setiap hari untuk memastikan keadaan penampilan diri kita? Mari saudara, kalau penampilan lahiriah kita saja begitu kita perhatikan,
mari kita juga perhatikan penampilan rohani kita di hadapan Tuhan. Bercerminlah selalu pada firman Tuhan, supaya hidup kita semakin disempurnakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kepada kami, supaya kami menjaga sikap hidup kami seturut dengan firman-Mu. Kami menyadari ya Tuhan, kami butuh firman-Mu, supaya kami semakin disempurnakan, menjadi semakin serupa dengan Engkau, dibentuk sesuai dengan rencana-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa dimampukan Tuhan untuk hidup dalam kasih karunia-Mu, menjaga hidup kami senantiasa benar di hadapan-Mu. Kuatkan kami ya Roh Kudus, di tengah-tengah situasi zaman yang terus berubah, di mana ada begitu banyak tantangan dan godaan. Tolong kami, supaya kami tetap berpegang kepada firman-Mu, menjaga hidup kami selaras dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah dan pergumulan, sakit penyakit, dan segala persoalan lainnya. Kami mohon campur tangan Tuhan, intervensi kuasa-Mu ya Tuhan, untuk memulihkan, memberikan jalan keluar, menyatakan mujizat-Mu Tuhan, memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kelepasan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau mendengar dan menjawab setiap permohonan doa kami. Bahkan Engkau menjawab lebih daripada apa yang kami doakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.